Merajut adalah metode membuat pakaian, perlengkapan busana atau aksesoris dari sehelai benang. Berbeda dengan menenun yang menyilangkan dua jajaran benang yang saling tegak lurus. Nah, dulunya seni merajut ini umumnya menjadi kegiatan orang yang sudah tua. Namun saat ini seni merajut sudah berkembang hingga anak remaja loh, bahkan kreasinya lebih beragam. Seperti halnya pengrajut di Kabupaten Ngawi ini kawan. Ia berinovasi membuat tas rajut yang menggunakan tali rafia dan hasilnya nggak kalah keren kok dari benang rajut yang mahal. Nah kawan semua penasaran kan bagaimana proses merajut dengan tali rafia? Eits, sebelum lanjut, kawan semua bisa klik tombol subscribe dulu ya dan nyalakan tombol loncengnya agar kawan semua bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Tentunya ide-ide kreatif dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih kawan. Nah, dalam seni merajut bahan dan alatnya cukup sederhana kok. Hanya membutuhkan tali rafia atau benang, gunting, korek api, dan alat rajut atau hakpen saja kawan. Untuk bahan rafia sangat murah dan mudah kok. Di toko-toko terdekat Anda pasti ada dan hasilnya juga tidak kalah keren dengan benang yang mahal. Selain itu, alat rajut atau hakpen ini kalian cukup membeli satu kali saja bisa berkreasi sebanyak mungkin. Seperti Ibu Indah ini nih. Yuk kawan belajar merajut bareng Ibu Indah yang berada di Jalan Ronggo Warsito, Gang Agung, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tali rafia yang biasanya digunakan untuk mengikat benda ringan ini dimanfaatkan oleh Ibu Indah Yuliati untuk membuat kerajinan tas rajut loh. Tas buatan Ibu Indah ini cantik-cantik dan menarik, cocok untuk berbelanja. Berkat ketelatenan dan kreativitasnya ini, Ibu Indah mampu memanfaatkannya menjadi peluang bisnis di masa pandemi saat ini kawan. Ibu Indah ini mulai belajar merajut sejak kecil, yang awalnya sering melihat ibunya membuat rajutan, kemudian ia tertarik untuk ikut mempelajari teknik-teknik merajut bersama ibunya. Namun dikala itu ia belum serius untuk menekuni rajut, hanya untuk mengisi waktu luang dan membuat suatu benda yang ia inginkan saja kawan. Nah, pada tahun 2014 hingga sekarang inilah ia baru serius dalam membuat rajut dan berinovasi untuk membuat rajut tas dari rafia. Selain itu, Ibu Indah termotivasi dari seringnya melihat sosial media dan YouTube yang harga rajut di pasaran luar negeri sangat luar biasa. Selain itu juga dapat berkontribusi program pemerintah untuk mengurangi limbah plastik. lah yang mulai berkembang, tapi saya mengenal rajut memang mulai kecil karena belajar dari ibu secara otodidak. Terus setelah itu saya hanya bikin untuk dikonsumsi sendiri karena sering pengen tapi di toko nggak ada kayak gitu. Terus akhirnya seiring perkembangan zaman, ketika saya mengenal yang namanya medsos, internet, di YouTube kayak gitu, ternyata di luar negeri itu perkembangannya sangat luar biasa. Dari situ semakin besar keinginan saya untuk mengembangkan rajutan, untuk menularkan terutama kebisaan saya terhadap teman-teman, terhadap remaja putri yang sebetulnya itu bisa dijadikan selain hanya hobi, itu bisa untuk menopang ekonomi. Apalagi di masa krisis seperti ini, di masa pandemi seperti ini, ternyata rajutan itu bisa menjadi satu pilihan. Mencari sendiri inspirasi itu dari rafia ini. Nah, rafia ini kan jarang orang merajut rafia, tapi ini bahannya sangat murah, bisa didapat di mana-mana, tapi juga hasilnya berkelas. Dan ini sebagai salah satu upaya sebetulnya untuk bisa berkontribusi terhadap program pemerintah untuk mengurangi sampah plastik.
Zamannya modern kayak sekarang ini, rajut sangat diburu oleh pecinta fashion loh, seperti topi, tas, sepatu, sweater, ataupun koleksi boneka rajut yang cocok untuk menemani liburan dan tentunya kelihatan mewah. Hehe, dan kalian yang bingung cari kado buat temen atau saudara, boleh juga nih kado dengan boneka rajut hasil Linda Setiawati yang berada di Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Mbak Linda yang sudah 6 tahun menggeluti usaha ini memulainya secara otodidak loh. Berawal dari ia membutuhkan sepatu bayi anaknya dan kemudian ada salah satu temannya lihat, kemudian memesan tas rajut olehnya. Nah dari situlah Mbak Linda mulai menekuni dunia rajut kawan. Mbak Linda ini rela belajar merajut sampai ke Solo, Malang, dan sekitarnya. Karena pada waktu itu bahan dan alat untuk merajut masih sulit didapatkan di Kabupaten Ngawi. Nah kawan, dalam waktu 1 hari hingga 1 minggu, Mbak Linda ini mampu menyelesaikan satu boneka rajut yang cantik dan keren. Itu pun tergantung tingkat kerumitan dan ukuran boneka yang dibuat olehnya ya. Kawan, boneka rajut seperti ini di Jepang dikenal dengan amigurumi. Amigurumi berasal dari kata ami yang berarti rajut dan gurumi yang berarti boneka. Jadi bisa diartikan sebagai boneka rajut dengan menggunakan teknik satu jarum atau kronet. Padahal rajut bukan berasal dari Jepang loh kawan, tapi masyarakat di sana sudah melakukannya sejak lama. Dapat diketahui juga, di Kabupaten Ngawi banyak yang menekuni seni merajut yang tergabung dalam komunitas rajut Ngawi kawan. Nah, buat kawan semua yang ada di Kabupaten Ngawi dan mau belajar bersama, bisa nih gabung sama mereka. Setiap bulan ada kegiatan bersama loh, tapi di masa pandemi seperti saat ini cukup belajar di rumah saja ya, untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Alhamdulillah komunitas rajut Ngawi sekarang sudah ada 30-an orang dan sebenarnya setiap bulan sebelum Covid ini kita selalu mengadakan pertemuan di alun-alun Ngawi. Di sana kita bedah pola bersama. Nah, Mbak Linda Setiawati inilah ketua komunitas rajut di Kabupaten Ngawi. Selain ia masih muda dan pandai membuat berbagai macam dan bentuk rajutan, ia juga mendukung dan mengembangkan rajut yang ada di Kabupaten Ngawi hingga pasar internasional. Alhamdulillah tidak ada, tapi bagi sebagian orang kendalanya biasanya di pemasaran. Tapi alhamdulillah setelah dulu sebelum Covid kita ada pameran-pameran itu agak mendongkrak kita. Terus untuk komunitas rajut Ngawi setelah Covid ini juga alhamdulillah sudah ada banyak banget pemesanan melalui online. Jadi mereka juga tidak diam aja di rumah tapi sudah banyak pesanan. Boneka rajut Mbak Linda ini cukup terjangkau kok. Harganya kisaran Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah saja kawan. Cocoklah untuk kado teman, pasangan, atau saudara kalian. Dan Mbak Linda ini juga menjual paket peralatan rajut untuk pemula loh, yang sudah lengkap dengan satu roll benang rajut, hakpen, dan buku panduan membuat rajut. Jadi kalian yang gak bisa belajar secara langsung bisa belajar sendiri di rumah sambil nonton program ekonomi kreatif dari kami ya. Nah, itu tadi pemirsa ekonomi kreatif kali ini. Gimana? Kalian minat untuk belajar merajut di waktu luang? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa saksikan terus ekonomi kreatif hanya di Garda TV. Terima kasih dan sampai jumpa.